Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kami Santri PT Darrohman di acara yang insya Allah bermanfaat ini, yaitu Kultum Madaniyah, mengisi Ramadan dengan ilmu dan amalia. Kali ini saya ditemani oleh Ustadz saya loh. Mari kita kenalan yuk dengan Ustadz saya. Nah, kita kenalan dengan Sobat Madaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Madaniyah. Perkenalkan, saya Ustadz Mizan, pengajar di Pesantren Tahfiz Quran dan Digital Ar-Rahman. Nah, Ustadz, hari ini kita akan bahas tentang antara hubungannya ikhlas dan riya nih, Ustadz. Nah, kita akan bahas ikhlas dulu nih, Ustadz. Nah, saya mau nanya, Ustadz, ikhlas itu apa sih, Ustadz? Baik Zahid, baik sobat Madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pertanyaan dari Zahid tadi tentang ikhlas dan riya. Apa sih itu ikhlas dan apa sih itu riya? Sebelum kita menggali lebih dalam mengenai materi ini, Ustadz akan menjelaskan terlebih dahulu makna ikhlas secara umum. Ya, ikhlas secara umum adalah kita mengerjakan sesuatu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam kitab Al-Fawaid yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, al-ikhlasu alla tatluba ala amalika syahidan ghairullahi min wala mujaziyan siwah. Ikhlas itu adalah ketika kita mengerjakan sesuatu itu tidak mengharapkan kita terlihat oleh orang lain, tetapi semata-mata kita mengerjakan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap hari saat kita beribadah seperti sholat, kemudian seperti niat berpuasa, selalu ada kata-kata lillahi ta'ala. Ya, saat kita berniat berpuasa, nawaitu shoma ghadi an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kita puasa karena siapa? Karena Allah, betul ya. Jadi itulah ikhlas ya, makna ikhlas itu seperti itu. Lalu kaitannya ikhlas di bulan suci Ramadan ini adalah ketika kita berpuasa hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shauma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan ketakwaan serta mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa kita semua. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi poin penting dalam kita melaksanakan ibadah puasa adalah lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengharapkan puasa kita dilihat oleh orang lain. Kita tidak mengharapkan puasa kita dipuji oleh orang lain. Oleh sebab itu, puasa adalah salah satu ibadah yang luar biasa. Ibadah yang dimana ibadah ini pahalanya tidak diberitahukan secara eksplisit, baik oleh Allah maupun oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan ibadah yang lain, kita misalkan sholat, ya Zahid ya, sholat atau misalkan kita zakat, wah kita bisa tuh ada potensi riya di situ, ada potensi sum'ah di situ, ada potensi kita tidak ikhlas ketika kita sholat, kita mengharapkan dilihat sama teman-teman kita, ya saya sholat nih, gitu kan. Ketika kita zakat, mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, kita ada potensi untuk mengharapkan dilihat oleh orang lain agar disanjung gitu, agar wah si A luar biasa zakatnya banyak sekali, wah si B luar biasa zakatnya besar sekali. Ada potensi di situ untuk riya. Tetapi ibadah puasa adalah ibadah yang potensi riyanya sangat sedikit, karena yang mengetahui puasa itu adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa taala saja. Gitu kira-kira.
Nah, Zat, tadi kan ikhlas tentang di bulan Ramadan dan tentang ikhlas bulan puasa. Nah, kalau sekarang ikhlas tentang dalam kehidupan sehari-hari itu gimana, Zat? Baik, sahabat Madaniyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bisa kita analogikan misalkan kita sering ya yang namanya minum kopi, minum teh, gitu ya. Nah, kopi sendiri itu apa sih rasanya? Pahit. Pahit ya? Ya, Ya, kopi itu pahit. Bagaimana biar dia supaya manis? Diapakan kopinya? gula. Dikasih gula. Teh, teh apa rasanya? Sama, pahit ya? Ya, Pahit kalau tidak ada gula. gula, betul. Tapi ketika kita mengkonsumsi kopi, mengkonsumsi teh, mengkonsumsi sirup, apa yang kita puji di situ? Wah, kopinya enak sekali. Wah, tehnya enak sekali. Padahal mereka tidak sadar, padahal mereka tidak mengerti apa yang membuat kopi itu manis, apa yang membuat teh itu manis. Siapa yang membuat kedua benda ini manis adalah gula. Tapi gula tidak disebutkan banyak orang, tidak dipuji banyak orang, yang dipuji kopinya, yang dipuji tehnya, ya. Makanya itu kita berusaha untuk menjadi gula, ya. Kita tidak tampak, ya, tapi kita bermanfaat untuk orang, ya. Manfaatnya dirasakan oleh orang. Kita ikhlas di situ, ya. Tidak perlu yang namanya wah, masa yang disanjung kopinya, gulanya tidak gitu ya. Nah, itu. Kemudian contoh lain, akar, ya. Akar pada tumbuhan itu pun bisa kita pelajari pelajaran ikhlasnya di situ, ya. Akar itu menembus ke bawah. Ada yang disebut dengan tumbuhan dikotil, ada yang disebut tumbuhan monokotil maupun lain sebagainya. Akar itu memperkuat tumbuhan yang ada di atasnya. Dia bisa berbuah, kemudian dia mempunyai daun-daun yang hijau, mempunyai batang yang kuat. Karena andil siapa di situ? Andil akar, ya. Tapi siapa yang disanjung ketika pohon itu besar, pohon itu buahnya manis, pohon itu enak, daunnya rimbun? Siapa yang dipuji? Pohonnya, bukan akarnya. Ya, dari situlah letak pelajaran ikhlas yang harus kita terima, ya, yang harus kita terapkan. Kita bisa menjadi akar, kita bisa menjadi gula, kita menyebabkan sesuatu itu bermanfaat, tapi kita tidak perlu yang namanya pujian. Kita lakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hal lain, ya, seperti dikisahkan pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, ya. Pada saat itu sahabat Umar ibnul Khattab, ya, tidak terima saat Rasulullah SAW wafat. Siapa yang bilang Rasul wafat? Siapa yang bilang Rasul wafat? Saya tebas batang lehernya. Katanya begitu, kata Umar. Ya. Kemudian keluarlah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menenangkan Umar. Umar, ansit. Umar, dengarkan. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Abu Bakar menyampaikan firman Allah kepada Umar radhiyallahu anhu bahwa Muhammad adalah seorang rasul, ya. Qad khalat min qablihi rusul, telah datang rasul-rasul sebelum Muhammad, ya. Apakah ketika Rasulullah wafat ataupun terbunuh kau akan kembali murtad? Ya. Setelah mendengarkan itu, Umar yang tadinya marah, ya, mendengar Rasulullah wafat, yang tadinya jengkel yang mendengar Rasulullah wafat, akhirnya mengetahui bahwa bagaimanapun agungnya Rasulullah, bagaimanapun agung budi pekertinya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah hanya manusia biasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, termasuk Rasulullah SAW. Ya, jadi terbukalah pintu hati Umar ibnul Khattab. Dia tidak jadi marah, dia luluh. Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil di situ? Umar ikhlas menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Disitulah ujian terbesar para sahabat ketika ditinggal oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wah, Zat, banyak banget ya yang bisa kita ambil pelajaran dari tentang ikhlas. Ya, banyak pastinya. Ya, saya harus banyak belajar lagi nih tentang ikhlas itu. Nah, tapi kan Zat, saya masih sekolah nih. Saya
Saya mau nanya nih, Ustaz, kalau dalam kehidupan sekolah itu kayak gimana sih ikhlas dalam kehidupan sekolah? Ya, baik sahabat Madaniyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya ikhlas itu contohnya banyak, Zahid ya. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya berkaitan dalam di bulan suci Ramadan maupun di bulan-bulan yang lain. Ikhlas juga ada kaitannya dengan para pelajar, terkhusus mereka-mereka yang masih sekolah maupun yang masih belajar di lingkungan pondok pesantren ya. Salah satu contoh ikhlas yang bisa kita ambil adalah ketika kita ujian ya. Katakanlah kita ujian matematika misalkan ya. Misalkan hari Senin kita akan ujian matematika. Nah, malam Seninnya biasanya belajar tuh ya. Belajar materi apa yang sudah disampaikan oleh guru-gurunya, yang udah disampaikan oleh ustadz-ustadznya. Materi yang dikasih adalah tambah-tambahan misalkan, perkalian, pengurangan, pembagian. Tapi ternyata setelah esok harinya ketika ada ujian itu ada soal yang tidak kita pelajari. Misalkan kita semalam hanya belajar perkalian dan penjumlahan, misalkan ya. Tapi ternyata soalnya tentang pembagian misalkan. Nah, dari situ kita harus ikhlas apa yang sudah kita pelajari tapi soalnya tidak keluar. Akan tetapi poinnya soal yang diujikan oleh para guru dan ustadz memang sudah dikasih sebelumnya ya. Pembagian sudah dikasih sama gurunya ya. Tetapi kita malam fokusnya hanya di penjumlahan saja, hanya di perkalian saja. Ternyata soal yang dimunculkan hanya pembagian. Wah, biasanya banyak pelajar yang ngedumel ya. Semalam belajarnya perkalian, soalnya yang keluar pembagian. Nah, tidak seperti itu. Kita tetap harus ikhlas menjalaninya. Ya, apa yang kita pelajari tidak akan sia-sia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika ingin mendapatkan hasil. Kita sudah melaksanakan ujian, ya sudah dijawab soal-soalnya dari mulai matematika, mungkin ada bahasa Indonesia, kemudian ada komputer, ada bahasa Arab, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Sudah kita lewati hari demi hari untuk ujian itu. Kemudian tibalah pada saat hari penerimaan raport atau penerimaan hasil ujian. Dari situ ujian keikhlasan kita pun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah kita ikhlas dengan nilai yang telah diberikan ya atau justru kita akan ria. Nanti akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, ikhlas karena nilainya biasa saja. Ya, Ustadz tidak bilang rendah ya, biasa saja. Atau yang kedua, malah ria, sombong sama teman-temannya, nilainya bagus. Wah, saya dapat 10, saya dapat 9, wah sombong sama teman-temannya. Itu yang tidak boleh. Ya, jadi kita tetap harus ikhlas. Mau nilainya kecil, mau nilainya besar, kita harus ikhlas. Ya. Tetapi harus kita evaluasi. Ketika nilainya rendah, ya, kita harus ada evaluasi. Apa yang menyebabkan nilai rendah? Oh, di pelajaran bahasa Arab. Oh, di pelajaran bahasa Inggris. Ya. Oh, di pelajaran tahfiz misalkan. Itu harus dievaluasi. Ya, ikhlas tapi dengan evaluasi. Tidak hanya bilang ikhlas tapi setelah itu ya udah biasa saja. Bukan seperti itu. Ya, itu adalah salah satu contoh ikhlas ketika berada dalam lingkungan sekolah. Oke, Ustaz. Nah, Sobat Madaniyah, kita tadi sudah dapat banyak banget tentang ikhlas. Terus hubungan antara ikhlas dengan ria gimana nih, Ustaz? Baik Zahid dan sahabat Madaniyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ikhlas adalah ketika kita mengerjakan sesuatu tidak ingin dilihat, tidak mengharapkan dilihat oleh orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ria ini adalah sifat dari kebalikan ikhlas, ya. Ria ini adalah bahasa Arab yang artinya kurang lebih melihat, ya. Secara harfiah artinya melihat. Melihat apa? Adalah ketika kita melakukan sesuatu, baik itu ucapan, lisan maupun tindakan, ingin dilihat oleh orang lain. Itu adalah ria. Ya, kalau ikhlas tadi tidak ya, tidak ingin atau tidak mengharap dilihat oleh orang lain. Kita ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ria itu kebalikannya, kita ingin dilihat. Ya, kita ingin diperhatikan orang, baik lisan kita, baik tindakan kita, baik perbuatan kita, baik ibadah kita ingin dilihat oleh orang lain, itu adalah sifat ria dan itu diharamkan, itu tidak boleh. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas dan mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar mereka melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka yang demikian itulah agama yang lurus. Ya, di dalam surat ini ditegaskan bahwa ketika kita beribadah, baik berzakat, sholat, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah seluruh-seluruhnya agama. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa ikhlas itu harus kita laksanakan dan ria itu harus sangat kita tinggalkan. Ikhlas kudu, ria ojo. Ingat pesan Ustadz ya. Alhamdulillah, makasih Ustadz atas ilmunya. Sama-sama. Nah, Sobat Madania, sekarang sudah paham kan? Jadi bedanya ikhlas dan ria. Jadi kesimpulannya, ikhlas itu harus, ria itu jangan. Apa tadi, Ustadz? Ikhlas kudu, ria ojo. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita semoga bisa mengambil hikmah dan manfaatnya dari kultum hari ini. Untuk sobat di luar sana, jangan lupa jaga kesehatan, berbanyak beribadah, dan selalu berbanyak doa di bulan suci Ramadan ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya di Kultum Madaniyah, mengisi Ramadan dengan ilmu dan amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda bang kakak, yuk kita menginfakkan sebagian harta kita ke Yayasan Ar-Rahman Islamic Center ya, yang hari ini Masya Allah mereka pengurus sibuk membagikan Al-Quran ke pelosok-pelosok, bahkan anak-anak yatim yang difasilitasi tempat untuk menghafal Al-Quran. Mari kita infakkan harta kita agar menjadi jariyah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan hadiah yang besar untuk orang-orang yang berinfak, yaitu surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sabasana bila fi kulli subulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap 7 tangkai itu Allah tumbuhkan 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Siapapun yang beriman kepada Allah, yang beramal soleh, Allah janjikan surga untuknya. Innal ladzina amanu wa amilu sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sungguh kata Allah, orang-orang yang beramal soleh, karena Allah masukkan surga untuknya, akan Allah persiapkan surga untuknya yang bawahnya itu adalah sungai-sungai yang mengalir. Jannatun tajri tahtihal anhar. Jadi mari teman-teman, ayah bunda abang kakak, kita keluarkan infak terbaik kita untuk orang-orang yang membutuhkan melalui Yayasan Ar-Rahman Center. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.